Demi menatap terang, menerjang masa depan. Esok adalah awal kita meniti jalan. Di sini, pendidikan itu ada. Banyak cerita yang terciptakan tentang bagaimana mereka memulai, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka berproses, dan bagaimana mereka menuai hasil atas usahanya. Kita ini mahasiswa. Kita dituntut untuk belajar, untuk mendengarkan, untuk memahami. Di ruangan itu, kita berfokus pada sang penyalur ilmu, mendengarkan hingga akhir, dan kembali ke rumah masing-masing. Suatu sistem pendidikan yang berfokus pada pengajar, serta buku yang kita jadikan panduan. Langkah kaki ini terus berjalan menghadapi berbagai macam perubahan. Berharap apa yang kita ceritakan hari ini akan berbeda dengan akhirnya nanti. Model pembelajaran yang selama ini dilakukan yaitu model pembelajaran konvensional atau yang sering dikenal dengan teacher-centered learning. Seperti model kuliah mimbar, kental dengan suasana instruksional dan dirasa kurang sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat berkembang. Sistem pembelajaran konvensional ini kurang fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan materi perkuliahan, karena dosen harus intensif menyesuaikan materi dengan perkembangan teknologi terbaru. Rasanya kurang bijaksana jika perkembangan teknologi jauh lebih cepat dibanding dengan kemampuan dosen dalam menyesuaikan materi perkuliahan tersebut. Dapat dipastikan lulusan akan memiliki kompetensi yang kurang, sehingga dengan latar belakang tersebut, maka pola pembelajaran konvensional atau paradigma student-centered learning sangat tepat untuk diimplementasikan pada proses pembelajaran. Di samping itu juga, perpustakaan sebagai salah satu instrumen pendidikan yang selayaknya tidak lagi dipandang sebagai gudang buku yang dilengkapi dengan ruang baca. Perpustakaan sudah saatnya dipandang sebagai kaki dari setiap sivitas akademika, di mana bila pelayanan perpustakaan tidak dijalankan secara baik, maka suatu perguruan tinggi akan pincang karena tidak lagi dimanfaatkan secara baik sebagai pusat pembelajaran dan penelitian. Berbeda halnya pada masa sekarang. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode yang menggunakan student-centered learning atau strategi pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dan mandiri untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya.
Di sisi lain, para dosen beralih fungsi dari pengajar menjadi mitra pembelajaran maupun sebagai fasilitator. Materi dan model penyampaian pembelajaran dalam SCL ini secara lengkap meliputi 3 aspek, yaitu isi ilmu pengetahuan, sikap mental dan etika yang dikembangkan, juga nilai-nilai yang diinternalisasikan kepada para mahasiswa. Di dalam proses student center learning, terdapat hubungan tarik-menarik antara learner support dan learner control. Selain metode pembelajaran student center learning, di era sekarang juga menggunakan virtual learning, yaitu salah satu sistem pendidikan dengan tujuan untuk mengefisiensikan juga mempermudah metode pembelajaran dengan menggunakan internet. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran virtual merupakan pengembangan dan pembelajaran berbasis komputer dan sekolah virtual. Program pembelajaran ini dapat meliputi beberapa aspek seperti penyajian materi pelajaran, praktik dan latihan, tutorial, simulasi, dan juga permainan yang dapat dipelajari oleh mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Dalam pelaksanaannya, student center learning dapat dikatakan juga sebagai tempat mahasiswa belajar dalam kelompok dan secara individu untuk mengeksplorasi masalah, menjadi pihak yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung dan tidak hanya menjadi penerima pengetahuan yang pasif. Lingkungan belajar yang berpusat pada mahasiswa dirancang untuk memberikan mahasiswa kesempatan dalam mengambil peran yang lebih aktif dalam pembelajaran, yaitu dengan mengalihkan tanggung jawab pengorganisasian, menganalisis, dan mensintesis konten materi yang telah diberikan.
Sedangkan konsep virtual learning dikembangkan bukan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka, melainkan penggabungan pembelajaran tatap muka dengan konsep virtual learning akan memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran. Di samping itu, peningkatan efektivitas dan efisiensi pendidikan juga akan lebih maju. Virtual learning dikembangkan untuk menunjang pembelajaran tatap muka. Virtual learning juga dapat diterapkan sebagai satu-satunya proses belajar dalam pendidikan jarak jauh atau digabungkan dengan pembelajaran tatap muka di kelas.